Bismillah, Assalamualaikum kakak-kakak. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran fikih ibadah. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu pelajaran ketiga yang berjudul Mengenal Baligh. Coba kakak buka buku pelajarannya halaman 55 dan perhatikan baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan ya kak. Pengertian baligh. Dalam perkembangannya, seseorang akan mengalami perubahan secara fisik dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam agama Islam, status seseorang hamba di hadapan syariat terbagi dalam dua fase, yaitu fase kanak-kanak, ya, anak-anak, dan fase dewasa atau yang dikatakan dengan baligh, ya. Yang dewasa itu berarti baligh, ya. Adapun perbedaannya di antara dua fase ini menyebabkan perbedaan dalam hal seseorang sudah terbebani hukum syariat atau belum. Nah, pada masa kanak-kanak seseorang belum terbebani hukum syariat, Kak. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya telah diangkat pena atau tidak dikenakan kewajiban pada 3 orang, yaitu yang pertama orang yang tidur hingga dia bangun, yang kedua anak kecil hingga ia ihtilam, dan yang ketiga adalah orang gila hingga ia berakal. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ada yang tahu nggak kak syariat itu apa? Ibu kan dari tadi bilangnya syariat terus ya. Nah, bagi yang nggak tahu ibu kasih tahu ya. Syariat itu adalah aturan-aturan dalam Islam. Aturan di dalam Islam yaitu kita wajib melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Misalkan Allah perintahkan untuk sholat, nah berarti kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Allah perintahkan untuk berpuasa, berarti kita berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Nah, itu berlaku bagi yang sudah dewasa. Nah, di sini Ibu akan memberitahu nih tanda-tanda baligh, tanda-tanda sudah dewasa itu seperti apa. Tanda-tanda baligh secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila yang pertama mencapai batasan usia tertentu. Sebenarnya tidak ada batasan umur tertentu untuk tanda usia baligh pada laki-laki dan perempuan. Ada yang mengalaminya lebih awal dan ada juga yang terlambat. Akan tetapi secara umum berkisar antara usia 9 sampai 15 tahun. Nah, di sini kakak-kakak kelas 6 usianya pasti di antara 9 sampai 15 tahun ya, Kak ya. Nah, di sini mungkin di antara kakak kelas 6 ini udah baligh ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat lagi ke tanda yang kedua. Tanda yang kedua yaitu ihtilam. Ihtilam di sini artinya mengalami mimpi basah. Nah, tanda usia baligh yang sangat jelas bagi laki-laki adalah ihtilam, yaitu mimpi basah. Nah, ihtilam ini biasanya tanda balighnya laki-laki. Yang ketiga yaitu haid atau menstruasi. Ayo, kakak-kakak di kelas 6 sudah haid belum? Ya. Balighnya anak perempuan bisa sama seperti laki-laki ya, bisa sama. Cuman yang membedakannya ditambah untuk ciri-ciri khusus bagi wanita yaitu haid ya. Laki-laki tidak ada haid. Dari semua ciri-cirinya hampir sama untuk laki-laki dan untuk perempuan. Cuman bedanya perempuan ada tambahan lagi nih ciri-cirinya yaitu haid dan menstruasi ya Kak ya. Nah, yang keempat, berkembangnya alat untuk berketurunan ya, serta membesarnya buah dada ya. Itu juga termasuk ciri-ciri sudah baligh ya, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan. Terus yang kelima, tumbuhnya rambut kemaluan. Nah, ketika itu mulai tumbuhnya rambut kemaluan itu juga termasuk tanda-tanda dari baligh. Nah, apabila kakak-kakak di sini sudah mengalami salah satu dari tanda-tanda di atas, maka berarti kakak-kakak telah baligh ya. Poin yang terakhir yaitu konsekuensi baligh. Konsekuensi di sini akibatnya ya Kak.
Dengan demikian, seseorang yang sudah balik maka otomatis dia menjadi mukallaf, atau yang artinya orang terkena beban syariat, ya. Dia sudah berkewajiban menunaikan seluruh perintah dan menjauhi larangan syariat Islam. Wajib baginya mengerjakan ibadah dan seluruh amalan wajib. Orang yang sudah balik apabila meninggalkan ibadah yang wajib maka dia berdosa, Kak. Nah, itulah penjelasan dari Ibu tentang mengenal balig. Bagaimana Kakak? Sudah paham belum? Kalau Kakak masih belum paham, Kakak boleh tanyakan Ibu lewat WA ya, Kak. Ibu tutup pelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.